Jadi gue langsung action nih. Kamera, roll, action. Halo, kembali lagi di Bingasm Weekly. Kali ini bukan review, tapi kita melakukan hal yang berbeda. Hari ini hostnya dengan gua Hiro. Hari ini apa sih yang mau kita lakukan? Jadi menurut gua ini lagi panas banget di luar. Jadi kita mau share resepi bikin ice filter coffee, atau biasanya di sini lebih terkenal dengan Japanese coffee atau ice drip atau ice filter, terserah namanya apa, intinya filter coffee tapi dingin. Gimana menurut gua, versi gua dan versi Bingasm nih, menurut kita apa sih yang enak gitu. Jadi hari ini itu yang mau gue share. Nah, sebelum mulai gue mau sedikit cerita, sedikit aja, nggak panjang-panjang. Jadi menurut gua ice filter yang enak itu harusnya gimana sih gitu. Oke, yang pertama menurut gua ice filter coffee yang enak adalah tidak boleh terlalu weak atau tidak boleh terlalu watery. Kadang banyak ice filter coffee itu yang baru jadi bentar itu udah kebanyakan rasa airnya gitu loh. Jadi gimana sih caranya supaya kita bikin nggak watery atau weak. Kedua adalah metode yang gampang dilakukan. Ketiga, nggak ada yang ketiga sih, ketiga langsung kita seduh aja. Oke, nah hari ini yang mau gue share, sebentar ya, gue ngambil dulu, set, masih kelihatan sih. Jadi ada dua. Jadi hari ini gue akan menunjukkan bagaimana caranya membuat ice filter coffee dengan dua alat yang berbeda. Yang satu itu percolation atau con, kita pakai V60, Hario V60. Yang satunya lagi itu immersion atau ya immersion lah, hybrid. Kita pakai Hario Switch gitu. Nah, filter coffee itu biasanya atau cenderung lebih enak pakai kopi-kopi yang fruit driven. Jadi rasanya lebih heavy ke fruity atau bodinya tebel. Kenapa? Karena dia akan diluted dengan air atau dengan es. Jadi kalau misalnya kopi-kopi yang wash cenderung kurang cocok. Kecuali Kenya, karena Kenya itu biarpun wash tapi rasanya biasanya very fruit driven gitu. Sorry, esnya gerak-gerak sendiri. Gua agak parno habis nonton Pengabdi Setan gitu. Jadi itulah kurang lebih. So let's start with the coffee first. Untuk kopi, sesuai yang tadi gue udah jelasin, kita harus start dengan kopi yang karakternya big body, fruity, big flavors gitu. Jadi untuk hari ini gue pakai Aceh Extended Fermentation dari People Temple, mixed varietal, proses extended fermentation. Mungkin itu seperti natural anaerobic atau natural tapi proses pengeringannya lama gitu. Tasting notes, grapefruit, ripe peach, bittersweet chocolate. Nggak penting, yang penting kita coba aja nanti gimana. Kenapa gue pilih kopi ini? Karena ya tadi, kopi ini funky, boozy, a lot of flavors, will be really good. Oke, untuk gue sudah pre-dose terlebih dahulu, jadi kita pakai 15 gram hari ini. Kenapa 15 gram? Karena itu standar lah, biasa teman-teman juga pasti homebrewers di rumah juga pakai 15 gram gitu. Oke, let's get to grinding. Oke, jadi untuk grind size biasanya di sini kita pakai 7 untuk di IK, tapi untuk keperluan hari ini karena mau bikin ice, ini langkah yang pertama. Kita mau ngejar ekstraksinya. Nah, gimana sih cara ngejar ekstraksinya? Yaitu kita harus grind lebih halus. Jadi gue grind jauh lebih halus. Jadi ini turun 1,5. Jadi biasanya itu lebih kasar atau lebih kasar dari standar cupping. Nah, ini di bawahnya itu. Oke, kita sudah dapat kopi, sudah selesai. Wangi banget. Bisa kecium nggak? Oke, kita set alatnya. Ini sudah di pre-rinse. Kertasnya pakai apa? Apa aja bisa, nggak masalah. Yang penting ada filternya. Oke,
coffee in 15 gram. Oke, nah ini yang mau gua share adalah resepi yang gua develop. Kita tim Beangasm develop dan kita pakai juga di cafe kita tuh Coffee Beans. Namanya 1 to 10 recipe. Apa itu artinya? Artinya 1 ke 10. Jadi setiap 1 gram kopi yang teman-teman pakai, airnya itu 10 kali lipatnya. Jadi mau pakai 15 gram, 16, 17, 18, 20 bebas gitu. Cuman kalau bisa untuk bikin ice filter ini itu jangan terlalu kecil rasionya, karena kalau rasio terlalu kecil itu ekstraksinya nggak ngejar. Oke, 1 to 10. So 15 gram kopi kita harus pakai air berapa? 150. Let's get started. Nah, untuk suhu hari ini gue pakai 95 panas. Kenapa? Karena balik lagi tadi kita harus ngejar ekstraksi. Ngejar ekstraksinya gimana? Satu, giling atau grind lebih halus. Kedua, pakai air yang suhunya lebih tinggi. Oke, kita start dulu ke si Hario Switch. Pakai immersion gimana caranya? Pertama, ini udah tutup kan? Oke, harus kita blooming dulu. Ya, di sini pakai 30 aja cukup, diputer-puter sedikit, lalu dirilis. Jadi kita biarin dia bloom. Bloom ini teman-teman pasti udah tahu tujuannya buat digas, tapi selain buat digas juga buat open supaya kopinya tuh mekar. Jadi surface areanya banyak gitu. Bloomnya berapa lama? Bebas. Untuk hari ini kopinya masih agak fresh, jadi dia masih bubbly gitu. Kita bisa diamin dia 40-50 detik. 40 detik cukup lah. Udah cukup tutup. Lalu kita pour sisanya 150. Oke, selesai. Itu caranya. 1:10. Kalau di immersion gampang ya. Yang penting di bloom dulu supaya dia mekar. Jadi ekstraksinya bisa naik. Yang kedua, gimana nyeduh di immersion, pour over, percolation atau V60. Kita start dulu, balik lagi di bloom lagi. Gue pakai 30 aja. Diputer-puter sedikit supaya airnya menyebar merata dan didiemin untuk di bloom. Nah, kalau di V60 gimana sih? Pasti teman-teman bingung atau bertanya-tanya, gimana caranya 1:10, 150 ml air, tapi kita harus ngejar ekstraksinya. Kalau misalnya habis ini tuang 100, langsung kelar kan? Watery weak. Nah, gimana caranya kita jadi bikin purnya itu banyak? Oke, sudah 30 detik, kita pour lagi 30. Jadi intervalnya itu dibagi 5 kali. 30, 60, 90, 120, 150. Karena semakin banyak pour atau semakin banyak interval, itu strength-nya akan naik, ekstraksinya juga akan naik. Sudah deres, sudah turun, dituang lagi sampai 90 gitu. Yang ini sampai berapa lama? 3 menit dibuka. Jangan takut over extract karena airnya nggak banyak, jadi dia nggak akan cepat over extract. Dan immersion itu lebih lama kok. Kenapa immersion tidak mudah over extract? Karena immersion itu kopi menyeduh dengan airnya sendiri, jadi dia lebih lama. Kalau ini air baru terus kan, nah itu cepat banget naik ekstraksinya. Oke, 150. Putar lagi sedikit. Ini juga 3 menit, buka deh. So, kurang lebih begitu caranya. Jadi, supaya kita bisa dengan dripper biasa, supaya kita dapat ekstraksinya, caranya begitu. Purnya dibagi banyak. Jadi, biarpun total airnya sedikit, 150 ml, tapi jumlah tuangannya sampai 5 kali tadi itu. Gua tuang. 30, 30, 30, 30, 30.
Oke, selesai. Tutup. Ini juga sudah selesai. Tutup. Oke, didiamkan dulu. Nah, ini trik terakhir supaya bikin ice filter enak. Bagian menyeduhnya sudah selesai. Trik terakhir ini yang sangat penting. Biasanya atau pada umumnya orang menyeduh langsung di bawahnya itu langsung ada esnya. Gua nggak suka. Kenapa? Karena air kopi yang netes ini sangat panas. Jadi es itu langsung habis. Jadi apa ya? Begitu udah jadi, itu bukan jadi ice filter lagi, jadi anyep filter kopi. Dingin enggak, anget enggak, esnya tinggal dikit, jadi nggak enak. Nah, dengan trik ini, dengan cara menyeduh seperti ini, itu kita akan mengurangi es yang mencair. Gimana caranya ya? Seperti yang teman-teman lihat, sudah di brew, kita diemin dulu sebentar, nggak usah lama-lama. Misalnya kayak gini aja, kayak lihat video ini aja, nggak pakai di pause kan, langsung aja jalan terus. Ya ini sudah selesai, di swirl sedikit. Karena dengan melakukan hal simple seperti ini, kita sudah menghilangkan banyak suhu yang terperangkap di dalam decanter. Jadi udah nggak panas-panas banget. Putar sedikit lagi. Oke, ready. Nah, sekarang sudah ada gelasnya. Oke. Yang terakhir itu kita kalau bisa pakai es batu yang ukurannya lebih besar, karena semakin besar semakin lama dia mencair. Pakai berapa banyak nih? Nah, bebas. Kalau untuk resep ini kita bisa adjust sesuai yang kita mau. Tapi untuk hari ini gue akan pakai 100 gram ice. Yang gede-gede. Jadi pakai esnya itu bervariasi lah, dari 70 sampai 100 gram tergantung. Sudah 100. Nah, kita sembari prepare gini itu nggak apa-apa, ini biarin aja suhunya menguap, atau biarin aja, dia udah sangat membantu untuk cooling down. Oke. Sudah selesai, tuang aja. Nah, dengan cara seperti ini, seperti teman-teman lihat, kita dapat set ice filter coffee yang tidak weak, esnya tidak cepat mencair dan dingin. Ya, kita aduk. Justru nggak apa-apa, karena diaduk begini esnya akan pelan-pelan diluted. Jadi pelan-pelan bikin kopinya semakin terbuka rasanya, flavor clarity-nya lebih bagus. Tapi esnya masih besar-besar dan tidak mudah cair. Suhunya tetap dingin. Gelasnya sampai berembun cuy. Coba ya. Lezat gitu. Yang ini gue adokin buat kasih ke tim kameramen dan produser. Jadi real, ini real gitu. Oke, ini gue kasih dulu aja, gue jalan nih, kasih ke Nanda dan Ardi buat di share. Nah, oke. Jadi, nah ini kita sembari kita ngobrol, gue udah nganterin kopi, masih tetap dingin, es batunya masih tetap gede. So itu trik atau cara kita di Beangasm dan di Two Coffee Beans membuat filter coffee. Ini adalah salah satu minuman favorit gue karena dingin, manis, seger, dan pasti juga salah satu minuman favorit teman-teman di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia.
Oke, kurang lebih itu aja hari ini dari sesi Bingasm Weekly. Bagaimana menyeduh ice filter coffee atau Japanese ice, atau lebih singkat lagi Japs atau Japs Coffee, Jap Ice, Japs, macam-macam lah gitu. Jadi ice filter coffee ini caranya Bingasm. Semoga teman-teman suka, dan kalau udah nyobain jangan lupa komen di bawah atau bisa kasih feedback juga. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih bagus, ya nggak apa-apa juga. Gua akan mengakui kalau misalnya ada cara yang lebih enak. Komen aja di bawah teman-teman bikinnya biasanya gimana. Cheers guys. Boleh-boleh nih.